anu, kalau bisa sebut pawang jin Islam. Oh my god, wow. Beliau mengeluarkan jin dari teko jin Islam. Jindan mengatakan bahwa Uyutnya adalah pawang jin dan bisa mengeluarkan jin dari teko. Nanti kita tunggu waktunya saja, siapa yang benar dan siapa yang salah. Ingat, jangan sampai kita nih, bangsa Indonesia ini dijajah oleh warganya sendiri. Kita ini lagi mau dipecah belah, ya. Lihat, tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Yang benar Allah berikan benar, yang salah Allah berikan kekalahan. Ya. Guru Jindan mengatakan bahwa banyak yang menghinanya. Lalu Jindan menanyakan pertanyaan konyol, yang menghina itu jin atau manusia? 500 ribuan tuh ada yang menghina Jin dan manusia. Kalau manusia ada jin. Kalau ada orang ngikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahanam. Hum min jaldatina. Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah, ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama, pakai gelar ustadz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan, dan itu yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan, tapi ada yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Siapa? Ulama su. Ulama su, ulama tapi tidak tulus, tidak baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su, dan jangan menjadikan, semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su, dan kita semua dijauhkan dari ulama su. Nah, ini ulama atas nama alim. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu. Lihat, kalau kita baca lanjutannya, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrakani dzalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jamaah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah yang hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad kedua, abad ketiga, menginjak abad keempat, mulai muncullah ulama-ulama. Ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya, dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, zaman tabi'in ada, hingga muncullah ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan. Maka muncullah akidah ahli sunnati wal jamaah, itu isyarat kepada jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama yang tersebar ke penjuru dunia, dari barat dan timur. Di dalam madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah berpegang pada ini. Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini, dan Hanafi rata-rata adalah ibu Abu Mansur Al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini, lihat rata-rata mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ituti, ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya. Sawadul a'zam, kata Nabi, kelompok yang besar, ikutilah mereka itu. Mereka itulah talzamu jama'atal muslimina wa imamuhum,
ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin-pemimpin. Fa illam yakun lahum jama'atun, kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi, wala imam enggak ada lagi, qala fa'tazil tilkal firaq, menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai yang seperti itu, kamu jauh. Wala anta'udda bi asli syajaratin, biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada makanan, sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu, saking nggak ada makanannya. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai kau mati kau dalam keadaan berpegang pada akidah yang benar. Pengacara Firdaus Al-Wibo. Pengacara Firdaus Al-Wibo kesal melihat banyak orang yang kini membela Marcel Radifal atau pesulap merah. Setelah aksinya membongkar Gus Samsudin viral, pesulap merah juga menyindir praktik ilmu dukun akibat sindiran pesulap merah Persatuan Dukun se-Indonesia yang diwakili pengacara Firdaus Al-Wibo melaporkannya ke polisi. Bukan lembaga PDSI saja yang menempuh jalur hukum, namun Gus Samsudin juga ikut melaporkan pesulap merah ke polisi. Banyak yang melaporkan pesulap merah ke polisi membuat para artis dan tokoh agama pasang badan melihat. Banyak yang melaporkan pesulap merah ke polisi membuat para artis dan tokoh agama pasang badan membela pesulap merah. Para artis yang membela beramai-ramai membuat podcast bersama beberapa orang yang berseteru dengan pesulap merah. Dalam podcast tersebut, orang-orang yang berseteru dengan pesulap merah diminta membuktikan kesaktian mereka untuk memperbaiki nama baik. Namun bukannya membuktikan, beberapa dari mereka justru mencari alasan untuk menolak. Firdaus Al-Wibo selaku kuasa hukum lembaga PDSI yang kliennya makin disudutkan akhirnya geram karena banyak orang yang ikut campur membela pesulap merah. Dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi Senin 22 Agustus, Firdaus Al-Wibo meminta masyarakat menilai sendiri siapa yang menipu antara pesulap merah dan para dukun. Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan atau dia? Kan masyarakat tinggal menilai, ucap Firdaus Al-Wibo. Kemudian kuasa hukum lembaga PDSI itu pun meminta untuk orang-orang yang membela pesulap merah untuk tidak melebar kemana-mana atas permasalahan ini. Firdaus Al-Wibo pun mengatakan jika saat ini banyak orang yang sok jago dan cari panggung ikut menantang para dukun. Ia kemudian menjelaskan, apa yang diinginkan lembaga PDSI pada pesulap merah agar masalah ini cepat selesai.